Kamu ngancam saya. Bukan ancaman, itu janji. Nikmati sisa-sisa hari kamu jadi informan polisi yang gadar sebelum Pak Broto mutusin buat beresin sisa-sisa pengkhianatannya dari jauh. Kalian pikir ini aman? Pak Broto boleh kabur. Saya bakal bikin kalian semua nggak bisa tidur nyenyak. Kampret, keluar kalian. Waduh, kampret, kita ketahuan lagi. Kalian lagi. Ngapain ada di sini? Bukannya tadi subuh sudah disuruh pulang sama polisi? Kamu sendiri ngapain di sini sendirian? Kamu mau bongkar-bongkar gudang ya? Jangan-jangan dugaan kita bener, Cil. Bang Daus ini sebenarnya mau mengkudeta Pak Broto. Iya kan, Bang? Dia sengaja bantu polisi biar Pak Broto masuk penjara. Terus dia yang ambil alih gudang dan semua bisnisnya. Iya, bener. Tadi Daus bilang kan Pak Broto udah nggak punya kuasa di sini. Berarti sekarang abang yang mau jadi bos barunya kan? Jadi menurut kalian, saya ini penjahat kelas kakap yang lagi merancang pengkhianatan besar demi jadi bos di gudang ini. Gila, imajinasi kalian kebanyakan nonton film drama kriminal kayaknya. Lah, terus apa dong? Kenapa kamu kelihatan buru-buru banget nyari sesuatu di gudang ini? Denger ya, bocah-bocah ngaco. Kalau saya mau jadi bos, saya nggak bakal repot-repot mandi lumpur bareng kalian semalam. Saya kesini cuman lagi cari petunjuk di mana lokasi yang mungkin jadi tempat pelarian Pak Broto sekarang. Jadi, kamu bukan mau gantiin posisi Pak Broto? Gantiin posisi dia? Jadi target tembak polisi dan dihianati anak buah sendiri? Enggak, makasih. Saya cuma mau hidup tenang setelah ini selesai. Terus, apa tujuan kamu sebenarnya? Nanti kamu tahu sendiri. Sekarang dengerin saya baik-baik. Kalau kalian mau selamat, jangan pernah ceritain soal preman tadi, termasuk ke polisi. Tapi... Udah, nggak ada tapi-tapian. Nah, kebetulan, lihat ini. Kalian mau tahu alasan sebenarnya kan kenapa saya niat banget jeblosin Pak Broto ke penjara? Ini dia alasannya. Halo Bang Daus, gimana nih Ji? Halo Bang Daus, gimana keadaan di sana? Semuanya sudah beres kan? Pak Broto sudah ditangkap polisi? Ya, belum total aman, Dil. Sabar dulu. Tadi malam ada kekacauan di hutan, dan pagi ini dia malah berhasil kabur dibantu orang lain. Saya baru mau geledah gudangnya sekarang untuk cari petunjuk. Aduh, saya sudah nggak tahan Bang. Saya pengen pulang. Sembunyi di sini terus bikin saya hampir gila. Saya kangen rumah, kangen teman-teman saya. Sampai kapan saya harus begini? Dengar Fadil, kalau kamu pulang sekarang sementara Pak Broto masih bebas dan belum masuk sel, kamu bakal jadi sasaran utama. Kamu jadi saksi kunci satu-satunya yang tahu rahasia pencucian uang dia dan bisnis gelap dia. Tahan sedikit Fadil, apalagi sebelumnya kamu sudah pernah jadi buronan. Tahan sedikit lagi, saya lagi usahain semuanya biar kamu bebas keluar dari persembunyian dengan aman dan bisa kembali ke sini. Oke Bang, tapi tolong ya Bang, saya beneran udah nggak kuat di sini. Dea juga udah pengen banget nih pulang. Tadi itu suara Fadil kan? Udah lama saya nggak dengar kabar dia. Semua orang di kampung mikir dia kabur karena punya utang. Ya, dia nggak punya utang, kamu tahu sendiri kan. Dia cuma ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya dia lihat di gudang ini. Pak Broto punya rencana licik buat dia. Saya yang selamatin dia dan nyembunyiin dia selama ini. Jadi, kamu bantuin polisi bukan buat ambil alih bisnis Pak Broto ya? Tapi buat nyelamatin Fadil? Nah, tepat. Selama Pak Broto masih punya kuasa dan bebas berkeliaran, Fadil nggak akan pernah bisa pulang hidup-hidup. Apalagi situasinya seperti ini. Itulah alasan saya, Cil. Sekarang kalian pahamkan betapa bahayanya ini. Daus, kita nggak nyangka. Maafin kita ya, mikir kamu mau jadi bos baru. Ternyata kamu punya niat baik. Sudahlah, sekarang kalian pergi lewat jalur belakang tadi. Jangan biarkan polisi tahu soal Fadil itu. Kalau berita soal Fadil bocor sebelum Pak Broto ditangkap, nyawa dia taruhannya. Cepat jalan. Baiklah. Tapi kalau kamu butuh bantuan untuk si Fadil, kabarin aja ya. Kami siap bantu demi Fadil. Mas, teleponan bareng Bang Daus ya? Bagaimana situasi di kampung Dabluk? Apa semuanya sudah membaik?
kata Bang Daus belum sepenuhnya aman sayang. Bang Daus bilang Pak Broto berhasil lolos dari hutan rawa semalam. Sekarang polisi lagi mau geledah gudangnya, tapi orangnya malah sudah berhasil kabur. Sampai kapan kita harus seperti ini, Mas? Saya sudah rindu suasana rumah kita. Saya rindu udara di kampung Blok. Maafin saya ya dia, karena kebodohan saya pernah kerja di tempat Pak Broto. Kamu jadi ikut menderita begini. Seharusnya saya bisa melindungi kamu di rumah kita sendiri, bukan membawamu lari ke tempat asing seperti ini. Jangan bilang begitu. Saya nggak peduli kita harus tinggal di mana. Asalkan saya tetap bersama kamu. Saya cuma rindu kampung Blok aja. Tapi melihat kamu terus-menerus merasa bersalah seperti ini, itu yang paling menyakitkan buat saya. Ya, Bang Daus lagi berusaha di sana. Dia berusaha mencari petunjuk baru. Dia bilang sebentar lagi nama kita akan bersih. Kamu percaya sama abangmu kan? Bang Daus itu keras kepala, tapi dia sayang banget sama kita. Saya cuma takut dia dalam bahaya karena membela kita. Mas, berjanjilah satu hal. Kalau nanti semuanya sudah selesai, kita kembali ke kampung Blok dan lupakan semua ketakutan ini. Kita bangun lagi hidup kita dari awal. Saya janji kita akan pulang secepatnya. Kita akan duduk lagi di teras rumah, melihat matahari terbenam tanpa harus merasa takut pada bayangan sendiri. Sabar ya, bidadariku, sebentar lagi. Ya dah kalau itu. Kalau begitu saya keluar sebentar ke depan ya, mau cari makan buat kita. Tapi janji ya, jangan lama-lama. Iya janji, kamu kunci aja pintu dari dalam, jangan buka buat siapapun, kecuali saya sudah kasih kode ketukan seperti biasa. Mau kemana, Pak? Pak, saya mau cari penginapan yang lokasinya tidak terlalu ramai. Saya mau istirahat teman. Tidak ada suara-suara bising kendaraan atau hiruk pikuk kota. Waduh, kalau di Jakarta cari yang sepi agak susah, Pak. Tapi ada beberapa pilihan. Mau hotel butik di daerah Kemang yang agak masuk gang, atau apartemen harian di Jakarta Selatan yang posisinya di pojok. Ya, itu masih terlalu ramai. Ada yang lebih tersembunyi lagi? Sebentar. Oh, saya tahu tempat, Pak. Ini unik. Ada sebuah villa kecil yang posisinya di tengah kebun pribadi di pinggiran Jakarta Timur. Lokasinya benar-benar sunyi, dikelilingi pepohonan. Dan setahu saya, itu satu-satunya villa modelan kebun yang masih tersisa di tengah kota. Tetangganya jauh-jauh, Pak. Nah, itu dia. Saya suka yang terakhir. Antar saya ke sana sekarang juga. Oke, siap, Pak. Tapi sebelum sampai ke villa itu, antar saya cari makan dulu ya. Saya sudah lapar sekali. Cari tempat makan yang cepat. Tapi jangan biar warung pinggir jalan yang enak. Siap, Pak. Di depan nanti ada rumah makan Padang yang cukup legendaris. Tapi lokasinya agak masuk ke dalam. Jadi nggak terlalu ramai. Cocok buat Bapak. Bagus. Pastikan kita tidak terlalu lama di sana. Saya ingin segera sampai di villa itu dan menghilang dari pantauan siapapun. Yaudah, ayo, Pak. Monggo.